Balik lagi bareng gue di Passion Journey. Di sini gue ketemu orang-orang yang passionate di bidangnya, dan kali ini gue kedatangan seorang orang yang sangat menginspirasi gue dari sejak awal gue ketemu, Pak Mochtar Syarman. Tos. Terima kasih. Terima Pak. kasih buat undangannya. Tapi buat gue sih kayak sosok yang posisinya tuh udah entrepreneur gitu. Dan lucunya gue ketemu, gue pikir Pak Mochtar ini seorang artis gitu kan. Dan pada waktu itu memang kita ketemu di mana ya itu ya? Kita ketemu itu pada acara pameran kalau nggak salah di Asta ya. Asta ya. Oh, lu lagi pameran ya? Kolektif lah ya. Kolektif, barengan. Barengan ya. Iya. Kalau nggak salah yang ngadain waktu itu MOT ya. Iya. Kita ketemu di sana. Iya. And then kita sempat diskusi mengenai custom collab ya, kalau nggak salah dulu sempat juga. Jadi bener-bener memantapkan lagi sih kalau buat gue pas ketemu Pak Mochtar ini, kayak sebenarnya bisa nggak sih seorang entrepreneur jadi artis atau bekerja di banyak bidang ya? Sekarang ini juga lagi suka olahraga basket ya? Abas kita. Abah. Jadi olahraga iya, and then bisnis apparel sport ya, sportwear lah, gitu. And then artis masih juga. Ya, life work balance lah ya. Itu ya. Tapi nggak tahu, Heret pernah gue ceritain apa enggak? Kalau papa saya itu dulu timnas basket. Oh gitu. Ya. Jadi anak abas lah ya, anak basket. Papa saya itu dulu merantau ke Jakarta karena basket. Karena dipilih sebagai timnas pertama untuk basket Indonesia. Oh gitu. Jadi itu salah satu influence-nya juga lah ya. Kalau ditanya influence apa enggak, gini, papa itu mungkin sekitar umur 20 sudah ke Jakarta, karena dia Jakarta bukan nyari duit ya, tapi ke Jakarta untuk Merah Putih nih, untuk Garuda nih. Ke Jakarta main basket, training center, timnas pertama loh ikut Asian Games, SEA Games, sempat ada pertandingan friendly match juga di Jepang, Tokyo Olympics pada waktu itu di Yokohama. Heri tahu lah, zaman itu sebagai atlet itu beda sama sekarang. Yes. Ya, hidupnya itu ya kalau nggak di-support sama kakek saya juga setengah mati dia. Iya. Jadi dia itu, jadi setelah dia selesai dengan timnas, ya dia bekerja cari sampai akhirnya dia juga sempat jadi pelatih. Oh gitu. Jadi dulu itu kan tahu tim basket Asaba ya. Asaba. Nah, Asaba itu cikal bakalnya dulu namanya Remaja Pluit. Dari Remaja Pluit. Sama papa saya itu sempat jadi coach di Remaja Pluit. Oke. Sempat juara nasional kalau nggak salah 2 kali. Oke. Jadi dia ngelatih gitu loh, ngelatih basket. Saya sama adik saya mah ikut, cuma kagak pernah diajarin basket sama dia. Kenapa ya tuh? Karena dia bilang jangan jadi atlet deh, hidupnya susah, apalagi basket. Jadi dulu kita belajar tenis gitu lah ya, untuk socialize lah ya kan, socialize, belajar tenis, belajar golf. Jadi selama SMP, SMA kagak pernah main basket. Saya main basket itu waktu kuliah. Oke. Ya, kuliah itu teman-temannya anak basket semua. Iya. Makanya saya belajar dari situ. Oke. Salah satu yang ngajarin saya main basket itu Pak Erick Thohir. Oke. Karena saya tinggal bareng dengan dia kan, roommate kan. Iya. Ayo main basket sama dia. Akhirnya ya memang karena darahnya darah basket ya. Ya sampai sekarang basket terus. Ya, malah yang lainnya nggak pernah main. Gitu ya. Nah itu artinya kan dari kalau yang namanya sport ya, udah dari dulu tuh, dan mungkin jadi nggak kaget juga sih kalau tahu ternyata jiwa raga nih di belakangnya ada Pak Mochtar gitu. Yang aku penasaran artnya itu dari mana munculnya? Oke. Sejak kapan gitu?
Saya ini dari SMP, SMA itu, ya dari kecil lah ya, itu suka gambar. Oke. Ya, suka lihat komik, suka gambar. Malah saya itu kalau waktu SMP, SMA itu setiap akhir tahun ajaran pasti mama saya dipanggil Oke. karena rapotnya pas-pasan. Oke. Jadi memang demen gambar lah. Demen. Oh. Yang encourage itu mama saya. Hmm. Karena mungkin dia punya jiwa seni ya, dia penjahit, art, sense of artnya cukup tinggi. Oke. Malah yang nggak ada sense of art papa saya, karena dia Oke. pure athlete dan businessman. Kan. Iya. Ya, jadi memang passion saya di situ. Oke. Dari dulu itu ya demennya gambar. Sempat di sekolah jadi apa sama dulu ada karikaturis majalah koran Sinar Harapan apa kalau nggak salah waktu itu ya. Belajar karikatur ya kan. Jadi memang passionnya di situ. Oke. Saya tuh nggak kepengen sekolah dulu, kepengennya jadi ya gambar lah pokoknya. Ya. Tapi kan di keluarga itu ya papa selalu menekankan ya you harus belajar bisnis. Oke. Ya. Jadi pada waktu sekolah pun, waktu mau kuliah, saya juga mau kuliah ambil desain. Yes. Terus? Nah, ya sempet inilah sama papa kan maunya kan yuk, harus ngerti bisnis, mau jadi artis busuk kan dulu kan gitu kan artis kan udah jangan dikasih nggak boleh jadi atlet mau jadi artis lagi kan. Jadi akhirnya mama saya encourage, papa sama mama sempat ribut karena saya urusan sekolah. Jadi akhirnya my dad give in, tapi he made a deal with me. Oke, you mau kuliah, ambil desain, ambil art, ambil apa, whatever, go ahead. Tapi kamu harus janji kalau kamu lulus, kamu harus ambil bisnis. Gitu. That's the deal. Ya. Jadi waktu saya kuliah di Amerika, memang saya ambil desain, saya ambil produk desain. Nah, itu sebenarnya saya merasa pertama kali kalau saya itu sekolah. Karena dulu nggak pernah waktu SMA itu ya gambar bolos terus ya kan ya bengal lah dulu kan karena passionnya kan nggak di sana. Jadi waktu saya kuliah itu benar-benar sekolah karena sekolah saya sekolah di Pasadena Art Center itu susah masuk susah keluar. Jadi susah saya apply 2 kali ditolak. Ya tapi ya kita persisten lah ya. Karena it's the best school. Jadi pas ditolak tuh berarti nunggu? Ya kita siapin lagi portfolio kita karena beda. Kalau sekolah desain di Amerika itu atau sekolah art center itu kita harus mempersiapkan portfolio. Dia mesti melihat si Mokhtar ini punya talent apa enggak, gitu loh. Kemauannya sampai di mana? Berarti kalau 2 kali nunggu sampai setahun dong? Sedangkan pada waktu itu kita di Indonesia kan kagak ada sekolah desain, ya kan? Nggak ada tuh persiapan portfolio namanya, kan nggak ada. Taunya sampai di situ ada portfolio apa kita juga bingung kan. Jadi saya sempat masuk college dulu untuk ambil basicnya lah kita bilangnya ya, sambil mempersiapkan portfolio. Ya apply portfolio, apply sekolah kasih portfolio, ya pasti ada portfolionya nih. Memang kita nggak pernah ada arahan secara formal kan, ditolak. Ya kita persisten, saya persisten, coba lagi, ambil kelas, ya kan persiapan portfolio dan sebagainya. Sampai 2 kali ditolak, yang 3 kali baru diterima. Ya, baru kita tahu oh begini loh sekolah desain yang proper. Ya, kita nggak pernah, zaman saya nggak ada sekolah desain. Di SMA pun tidak ada ya istilahnya seni ya kan prakarya kan nggak ada sekolah yang formal dipersiapkan seperti sekarang. Nah itu baru saya berasa kalau itu sekolah ya karena sekolahnya memang proper diajarin, kompetisinya juga sangat tinggi. Nggak ada anak Indonesianya di situ. Ya bisa kehitung lah berapa orang lah anak Indonesianya. Saya satu alma mater sama Leo kan.
Oh gitu. Kalau Leo kan di bawah saya. Tanya Leo. Tio Leonardo Sabrata. Sabrata. Oh gitu. Iya, kita satu alma mater. Bisa tanya dia ya gimana susahnya di sekolah di sana karena nggak ada orang Indonesia juga. Iya, iya. Nah, di sana itu ada 8 semester, 8 term kita bilangnya. Udah 4 term, kita mesti apply lagi. Dilihat lagi. Ini anak benar-benar ada talent, apa enggak, bisa terusin apa enggak. Jadi banyak yang drop out di situ. Nah, jadi kita harus apply lagi. Jadi kalau di Amerika itu nilai stresnya cukup tinggi. Itu ada suicide rate. Kalau nggak salah sekolah saya itu nomor 5 atau nomor 6. Itu gimana tuh dari passion yang tadinya menyenangkan kan? Terus tiba-tiba sekolah dan berasa sekolah. I enjoyed it. Gitu I ya? enjoyed it. Ya, although it's not easy, ya tidak gampang. Ya pertama kali ngerjakan project sampai begadang-begadang tidur di sekolah. Mana pernah zaman SMA dulu boro-boro, tinggal ya, bolos, ya kan? Ya itu berasa baru sekolah. And I want to prove something sebenarnya. Yes. Want to prove to my dad, especially that I can do it, gitu loh. Dan ya saya udah janji sama dia kan. Selesai berapa lama tuh? Selesai, saya kebut. Selesai, saya nggak ambil break waktu itu. Saya selesai kebut, karena saya sudah waste 2 tahun di college juga. Oh iya. Untuk general education. Iya, kan? iya. Setelah selesai, papa saya sampai datang ya. Untuk memastikan anaknya ini benar-benar lulus. Masuk graduation ya. Dia sempat ya, the first time I saw my dad cry, karena ini anak bisa lulus juga gitu loh. Tapi ya saya tepati janji papa saya. Saya ambil bisnis, ya. Papa saya selalu bilang, you have a good art, you need to know how to sell your art kan. Ya itu awalnya memang passion saya itu di art and design. But saya bisa left brain and right brain. Nggak banyak tuh yang bisa tuh ya. Sebenarnya sih, I think everybody could do it. Oh ya? Yeah, everybody can do it. Just mesti manage apa ya? You need to put your effort, ya kan? Once you know, you can do it. Anyway, setelah saya lulus, saya memang kepengen balik. Saya balik. Singkat cerita, saya di interview oleh Disney. Oke. Nah, saya masuk Disney pun itu sebagai diterima lah akhirnya, tapi sebagai desainer. Oke. Sebagai product designer. Ya, as a manager, design manager. Sampai akhirnya I work my way up, dan ini bagusnya kerja di Disney. Sebagai suatu perusahaan yang besar. Ini Disney mana nih berarti? Saya start di Disney Indonesia, saya sempat di Australia. Oh berarti sempat balik dulu ya? Oh enggak, justru saya diterima di Disney Indonesia. Oh, jadi saya balik apply-nya sana, ya. terimanya di Indonesia. Saya sempat kerja di sini nggak lama, terus di interview. Akhirnya ya set di Indonesia. Nggak lama di Indonesia, ada kerusuhan waktu itu, kantor Disney ditutup di Indonesia. 98 lebih berarti. Ya 98, lebih kepada krisis ekonomi lah. Ya. Akhirnya saya ditawarkan dipindah ke Singapura. Nah, jadi kita punya Southeast Asia business itu dikonsolidate di Singapura. Office di Indonesia sama di Malaysia ditutup lah. Jadi saya diminta dari handle 1 negara, jadi saya handle 5 negara. Dan posisinya tetap sebagai design manager, sebagai desainer. Desainer. Tapi ya balik lagi, perusahaan Disney itu sebagai perusahaan besar, mereka banyak kasih kesempatan kepada staffnya, bilangnya itu cast member, untuk mencoba beberapa area. Nah, karena mereka tahu saya punya background di bisnis. Gini loh, kita sebagai desain kan juga kadang-kadang kita ada info sama bisnisnya. Kita harus duduk dengan tim bisnis, prepare mau bikin apa. Kita mesti tahu cara jualnya seperti apa. Itu udah bisnis kan, ya kan. Kita nggak desain sesuatu yang kita suka. Kita harus desain sesuatu yang market suka. Mesti ada market research, mesti lihat. Jadi ya pada waktu itu bos saya lihat potensi itulah. Mok, waktu itu coba you handle new business development. I'll take up the challenge. Dikasih kesempatan, saya
masuk ke situ sampai akhirnya Disney berencana untuk membuka kembali kantor Disney di Indonesia. Nah, saya diberikan challenge lagi, Mok, you interested to go back to Indonesia and build the business again? Tapi banyakkan bisnis nih ya, gitu. Yeah. Sure, let's do it. Ya, saya harus confident, saya bisa. Balik ke sini, yang awalnya banyakkan desain, Yeah. sekarang lihat numbers kan. Oke. Ya, balik lagi, you have to put effort, Yeah. belajar Excel lagi, financial statement, P&L, ya kan, kita harus belajar lagi. Most importantly, how to sell kan. Yes. Jadi sampai akhirnya singkat cerita, sebagai country director Indonesia, 95% numbers, ya, stres juga kan, karena passion saya tetap di art and design. This is how I start painting lah. Oke. Dan supaya ada balance loh. berapa tahun pas di Disney pegang desain, terus berapa tahun pegang bisnis? Saya dari 97 sampai 2000. Oke. 2002, sorry. 2002 saya pegang desain. 5 tahun. Jadi saya pegang desain itu bukan hanya untuk Singapura tapi Southeast Asia. Ya. 2002 sampai 2004 2 area. Oke. Jadi business development sama as a design manager. Oke. Ya. Ya. Baru 2004 saya kembali sini itu sudah purely business. Lumayan. Akhirnya peranan bisnisnya lumayan panjang banget tuh ya. Lumayan dari 2004 sampai saya terakhir di sini 2018. Dan mungkin masih punya waktu nggak tuh nengok-nengok sisi artnya? Harus dong. Oh gitu. Kan passionnya Jadi di situ. masih. Gitu. Jadi setiap tahun pun masih bikin karya atau akhirnya udah? Saya start bikin karya itu 2013. Oh berarti lumayan banyak lama ditinggalin juga dong tuh ya? Ditinggalin, saya ngintip terus. Saya selalu. Saya duduknya selalu di ruangan anak-anak desain. Ngobrolnya sama anak desain. Gitu. Karena ya saya selalu bilang lah sama tim desain saya. Karena kalau desain kan maunya kan cuma purely desain gitu loh. Yeah. Sebenarnya as a successful designer, you need to understand business kan. Yeah. Ya kan. Yeah. Understand the market. Jadi jangan kacamata kuda, bikin desain yang keren, yang bagus, tidak bisa diproduksi, tidak bisa dijual. Keren nih. Ya itu. kan? Jadi ya memang ternyata yang bisa membuat running passion kita ya mau long term ya harus ada bisnisnya ya. Harus. Karena gimana caranya ya kalau nggak ada bisnis isinya passion doang gitu kan. Banyak kali ini pengalaman saya waktu di Disney ya. Banyak kali kita membuat atau ya saya termasuk salah satunya awalnya membuat desain yang kita suka. Ya kan. That's not how it works. Ya kan. Kita harus membuat desain, harus menciptakan suatu produk yang laku, yang bisa dijual. Kalau enggak, at the end of the day, it's just piece of art kan. Yeah. Hanya bisa dinikmatin sebagian orang saja. Yeah. Yeah. Banyak kalau kita lihat, banyak yang lihat produknya kok biasa aja sih, ya kan? Well, it's nothing wrong with the product, but the most important yang saya lihat kan salesnya, ya kan? Tapi kita juga harus sebagai desainer. Kalau kita punya punya mindset bisnis, kita bisa create suatu produk yang baru kadang-kadang. Betul nggak? Karena mencoba understanding market. Understanding market, what do they want, how to break the status quo, ya kan? And how to try a new function atau new product lah, new design. Ya. Harus challenge, kalau enggak kita stuck terus sebagai desainer. Dan harus sering ngobrol dengan tim sales, tim business, what works doesn't work, throw ideas, ya kan. Berarti ini udah lengkap banget ya, Pak Mukhtar tuh kalau dipikir-pikir art jalan, bisnisnya jalan, ya otak kiri otak kanannya gerak semua gitu. Nah, kalau menurut saya masih jauh dari lengkap karena desain itu tidak bisa final. Suatu art itu harus
selalu harus berevolusi dan kita harus selalu dengar komen-komen orang, feedback orang, harus belajar something new, try something new, explore something new. Karena itu terus bergerakan, terus berevolusi. Ya. Kadang ada yang stuck di situ, ya kan. Dan itu dia apa? Ya kita sebagai jiwa artis, jiwa entrepreneur sama gitu loh. Harus try something new kan. Gitu ya, nggak mungkin pakai cara yang sama ya, nggak enak ya buat kita juga ya sebenarnya. Makanya kalau orang-orang tuh suka bilang nih Mokhtar suka cari penyakit. But that's keep us going kan. Iya ya, gitu ya. Makanya aku sempat datang tuh pas Pak Mokhtar lagi gambar di Jiwa Raga tuh. Oh, Gitu kan, lihat masih ya gitu loh sampai ya. balik ngobrol sama Aryo sama Mas Bobon masih gambar loh Pak Mokhtar. Kadang kepepet juga sih. Gitu kadang ya. Kadang gini loh, kadang kita lihat, wah, we have a very limited budget. What can we do ya? Karena kalau kepepet timbul ide kan. Ada ide begini ya, kita bikin mural ya. Get everybody together gitu loh, sambil kita sharing. It's a fun activities kan. Her juga sempat datang kan, bawa ajak anaknya, ya kan kita sempat. It's a fun thing to do. Ya. Kebetulan ya balik lagi passion saya di sana. Saya juga walaupun kebanyakan sekarang mikirin gimana strategi bisnis, strategi perusahaan bagaimana. Tapi saya juga very much involved in product development. Iya. Aku tuh kadang-kadang aku ngerasa aku suka keasikan di mengelola passion gitu kan. Kadang-kadang tuh semua dragging kan Pak. Jadi ketika melakukan ini, ada ide ini, lakuin lagi, ngelakuin ini gitu. Sampai lupa sisi bisnisnya gitu. Kadang-kadang kita suka terlena lah ya. Iya. Asik nih gitu ya. Bikin ini. Kita mesti ada tandem partner Gitu ya. Yang bisa nginjek rem buat kita. Tapi Pak Mokhtar kan dua-duanya bisa. No. Sometimes saya suka overboard juga. Ya. Gitu ya. Sometimes kita sebagai desainer ini kadang-kadang jiwa desain ya, kita ngomong jiwa desain. We want to create a perfect product. Presentation harus gini-gini. Sampai ada harus bilang, bos, kalau buat begini harganya mahal, kita jual berapa Pak? Ya kan? Oh iya benar juga, scale back. Jadi harus ada balance itu. Harus ada yang ngikutin dan kita harus dengar. Tapi mana yang sekarang kan posisinya mungkin aku lihat dari sisi entrepreneurnya lebih gede lah gitu, and then ada sisi artnya lebih ngejaga idealisme gitu. Dan sebenarnya kan ruangnya kebetulan berbeda nih. Aku ngelihat ya Jiwa Raga ya inilah apa namanya kacamata bisnisnya pasti lebih banyak gitu kan. Terus Pak Mokhtar punya ruang sendiri di mana bikin karya-karya untuk sendiri gitu. Maksud aku di Jiwa Raganya sendiri gitu. Pasti kan ada idealisme, ada passion juga yang dituangin gitu. Tapi secara yang di depan pasti kan ya itu karena udah terbiasa dengan angka segala macam. Kalau aku tuh cenderungnya angka mendingan kasih gua datanya aja dulu deh gitu, karena kan juga nggak mungkin ngikutin prosesnya nih. Kebetulan kan apa yang aku create ya yang aku paham, jadi untuk nyari partner ngurusin ini susah nih gitu kan. Akhirnya cari partner ngurusin bisnis. Nah kalau Pak Mokhtar kalau aku lihat kan di Jiwa Raga pasti ngelihatnya the whole bisnisnya gitu. Ya, sebagai pimpinan perusahaan, kita pertama we need to know how to manage our time in certain area. Ya, kita kan sebagai, I'm sure you the same thing. Sebagai pimpinan perusahaan, kita kan lihat helicopter view. Ya. Kita menentukan vision and mission. Ya, kita nggak bisa semua masuk ke detail. Ya, kita ke satu ini, we need to make sure kita bisa manage kita punya waktu untuk memberikan direction, apakah itu dari segi product development atau design, marketing, branding, atau business, sales.
ya. Dan harus dipisahin itu ya. Harus Eh, very clear. Kalau kita bilang pisah yes, tapi dotted connected-nya kan tetap ada. Tetap ada. Tetap ada. Tetap ada. Orang sales harus tahu apa yang akan kita jual untuk produk. Begitu pula dengan branding, sales sama branding beda lagi. Ya. Nah, kita kalau masuk ke desain, balik lagi, we have to take out our ego. Ya, saya punya sebagai desainer pasti punya ego sendiri, ya kan. Tapi saya harus work and trust my team, ya kan. Supaya ada ability kita bersama-sama visionnya sama, misinya sama. Objektifnya apa? Itu harus jelas, ya. At the end of the day, kalau dari product development, dari segi produk, saya final say-nya, ya, go or not, ya. Tapi dalam make decision, saya selalu kembalikan kepada tim, ya kan. Pak, ada option 1, 2, 3, Bapak pilih yang mana? Saya selalu tanya, kalau kalian pilih yang mana? Ya kan. Pilih 1, kenapa pilih 1? Ya kan. Dalam hati saya udah pilih 3 nih. Oh, saya mesti justify itu. Bring down our ego kan. Gitu loh. We have to be collective, mesti dengar. Jadi saya mau mereka juga bisa make decisions. Ya. Nah, yang penting kita punya direction sama. Nah, itu harus separate kan, dipisah lagi. Saya pakai topi tim finance, ya strategi, saya harus duduk lagi. Oke, strategi kita mau gimana? Walaupun saya udah tahu nanti produknya begini loh, oh, cocok nggak directionnya, ya kan. Belum lagi kita duduk dengan tim sales dan sebagainya. Ya, jadi my job every day is gitu. We have to sit down, ada waktunya, tim ini. Yang penting dotted line-nya itu sama. It's not easy ya. Iya, It's not easy. Gue nggak bayangin It's not gimana easy. itu. I cannot do it alone. Iya, Ya kan, iya. I have to have a very capable team. The most importantly, you have to put a trust juga in your team to do it. Nggak mungkin lah saya harus turun tangan, accounting, ini semua nggak mungkin. Trust the team to do it. Helicopter view, saya kadang-kadang sambil ngelukis saya bisa lihat P&L kita, ya kan. Yang satu mikirin ntar warnanya warna apa, yang satu mikirin ntar numbernya bagaimana. Ya, we have to do that. Ya. But I guess that's what keeps me alive. Gitu ya. Karena aku ngebayangin ya, kalau misalnya jadi timnya Pak Mokhtar gitu, nih gue pengen approval desain nih, udah deg-degan sendiri gitu. Ini bosnya ngerti desain banget lagi gitu kan, and then kalau ngomongin dari business manager pengen dateng, nih pengen ini, Pak Mokhtar ngerti banget juga gitu kan. My job is not to judge the design. Gitu. Sebenarnya my job is to guide my team to do a better design. Nice. Ya, banyak kadang jadi gini, kalau mereka presentasi collection design, ya saya tunjukkan apa yang saya suka dan apa yang bisa diimprove. Ya, kalau mereka belum ready, go back, ya kan. Improve, ya kan. Dan saya tidak sendiri, saya ajak tim juga, tim sales, ya kan, tim marketing. Supaya bisa kasih masukan baliknya saya selalu bilang desainer itu harus egonya harus rendah dan harus siap di challenge kan. Iya. Gitu. They as a designer juga mesti ngerti bisnis dan harus defend their product, their design based on apa yang kita mau achieve kan. Gitu loh. Oke, mungkin aku ada satu pertanyaan nih, kan dari sisi mungkin the whole company lah gitu. Jiwa Raga nih, kan ada semua bidang yang sebenarnya dilihat gitu kan. Area mana yang paling seneng? Kalau di Jiwa Raga ya. Kayak kalau lagi ini ada ruangan kan, istilahnya ada area gitu kan yang dimana aduh kalau gue udah pusing banget gue kesini deh gitu. Of course is design. Pasti. Gitu Pasti. ya. Itu pelarian saya. Gitu ya. Jadi yang paling sering dikunjungin ya. Don't get me wrong, I love sales. I love sales. Pitching the new
business proposal kepada partner kita, apakah itu klub, apakah itu retailer. I love it, ya kan? Karena apa yang saya confident dengan apa yang kita jual, ya kan? Yang kita jual adalah produk kan, and story, ya kan? Balik lagi pelarian saya, kalau kasih number, kasih saya top line aja deh numbernya deh, ya kan? Gitu ya. Kalau saya nggak confident dengan top line-nya, oke, let's drill down to the detail, ya kan? You present ke saya, coba detailnya seperti apa. Itu gitu yang ya berarti kan? masih sama ya? Sama, ya masih kan? sama ya. Kalau memang udah tahu jiwanya lebih ke art, and then kalau come up dengan detail, kayaknya mendingan atasnya aja, logiknya aja, and then decision gitu. Kan? Area yang saya tidak pernah sentuh itu teks. Teks ya? Teks gue nggak mau tahu. Udah pusing gue kalau teks. Nah tapi general, maksudnya we need to understand. Saya nggak ngomong detail, pasti kita harus review. Cost, operation cost kita seperti apa, ya kan? Marketing cost kita gimana? Kita buang duitnya kemana? How much we can gain dari satu project? Kita harus tahu itu. Tapi kalau down to detail, apalagi udah masuk pajak, wah itu gua nggak nyerah deh lo. Ini satu hal yang gue coba simpulin ya. Kalau kita lihat. Pasti kita tahu strength-nya kita, apa yang kita suka gitu kan, apa yang membakar passion-nya kita gitu. Tapi gue bisa bilang sayangnya memang kita nggak bisa lepas dari tanggung jawab ya. Of course. Karena kalau kita mau tanggung jawab dengan apa yang kita suka doang, ya bisnisnya nggak jalan. Betul. Iya kan? Nggak, tanggung jawab seorang CEO. Itu bukan terhadap employees juga, tapi terhadap shareholders. Ya kan. Kita kan punya partner, punya shareholders. Yang setiap tahun kita harus ada RUPS, ya kan. Setiap 3 bulan kita ada performance review, ya kan. Kita juga harus tahu, ya kan, P&L-nya seperti apa, ya kan. Kenapa kita begini, kenapa kita harus tahu secara detail. Karena investor kita itu bukan orang desain, bukan orang produk, dia number people. Ya kan, dia numbers people, so we have to speak their language kan. In order to speak their language, you have to understand their language, ya kan, which is all numbers. Ya, jadi kalau udah RUPS, ya kan, atau update, kita kan nggak ngomong produk, ngomongnya bottom line, gitu loh. Kenapa kita begini, ya kita harus jelasin. Kayaknya nih gue perlu mengencourage juga nih buat teman-teman, karena sering banget sih di circle-nya gue lah paling enggak gitu. Banyak seniman-seniman yang milih, udah gue nggak mau tahu deh, gue seniman aja. Tapi idealismenya segila-gila mungkin, kepengen suksesnya segila-gila mungkin gitu, kepengen own company segila-gila mungkin gitu, sebanyak-banyak mungkin, nggak akan jalan. Jadi kalau memang lu ngerasa karya lu bagus banget, mindset lu bagus banget terhadap sebuah art, dan lu kepengen own this company majority di lu, ya lu harus belajar bisnis. Nggak mungkin enggak. Gitu. Then you have to also interact with this business people kan. Benar nggak? Ini kita bicara ini ya, mungkin seni terapan lah ya. Iya kan, bukan lu menjadi artis, single artis. Kita bicara produk bisnis gitu yang di area sana gitu. Dan gue rasa banyak banget desainer berbakat gitu kan, dan kepengen masuk ke dalam sebuah sistem yang namanya company gitu. Artinya ya lu nggak bisa kayak ya udah gue artnya aja, gue sisi ini aja, kalau bisnis temen gue deh atau partner gue gitu. Tapi di satu sisi dia juga nggak mau ngelepasin kalau karyanya ini adalah bagian dia banget gitu. Jadi dia juga nggak mau ngelepasin share, dia pengen dominan segala macam. Nggak bisa. Jadi gini, memang ada beberapa artis, desainer, creator yang passionnya itu memang mungkin tidak mempunyai passion di numbers, di bisnis. Tapi dia harus ngerti. Maksud gue, at least
he needs to understand a basic number 20% is enough lah. Ya. Yeah. Focus on creativity. It's not wrong with it. Yeah. Tapi yang salah itu banyak yang mereka mau handle semua. Suggestion gua, kalau mau fokus di creation, you have to have a partner that take care of that, Yeah. the other thing, Yeah. ya kan. Kalau gua kepelariannya kan ke desain, tapi Yeah. 80% is all about numbers for me, Yeah. ya kan. All about Yeah. sales, Yeah. about business. Yeah. I have a partner that down lebih detail lagi, Yeah. ya kan, di urusan finance lah, Yeah. ya kan. Kita juga harus deal dengan kalau kita bicara bisnis merchandise itu kan divisinya banyak, ya kan. Ada production, design, sourcing, Gua ngebayangin itu. banyak kan, benar nggak? Iya. Ada marketing, ya kita harus tahu semua kan. Tapi kan kita nggak bisa masuk semua. Kok sourcing misalnya production, kita harus ngerti produksi seperti apa. Kita harus turun ketemu supplier, ya kan, tukang bahan. Harus ketemu, apakah kita harus ketemu mereka, harus deal dengan mereka setiap hari? Enggak, karena kan kita di atas. Kita kan set vision and mission-nya. Harus ada tim yang turun sendiri, ya kan. Sampai kalau ada problem, Pak, kita ada problem, ini kira-kira solusinya 1, 2, 3, ya kan. Baru kita sit down. What is the best solution, ya kan? Iya. Business is not always, especially your own business ya, not always rosy kan kita bilangnya. Pasti kita akan ketemu challenge itu dan harus kita ketemu challenge itu supaya kita bisa lebih tajam lagi. Nah, ini yang kita harus belajar. Salah satu gue kasih ini ya, kasih a very perfect solution atau example antara the combination of creativity and business. Nggak usah jauh-jauh, Walt Disney. Oke. Ya, orang tahu itu Walt Disney itu dia sendiri. Tapi Walt Disney itu berdua. Ya kan, Walt Disney sama Roy Disney, sama kakaknya. Walt itu fokus as a creator. Roy itu fokus untuk development bisnisnya. Dan itu kombinasi, little combination kalau saya bilang ya. Itu yang benar-benar perfect. Apakah Walt nggak ngerti numbers? Oh, he understand numbers, ya kan. Tapi yang detailnya kan udah ngerjain si Roy kakaknya. Roy ngerti desain atau ngerti ini? Dia nggak ngerti desain, tapi dia tahu yang mana yang bagus, yang mana yang jelek kan. Mana yang bisa dijual, mana yang enggak. Betul. Ngomong kasarnya begitu, ya kan. Tapi orang-orang kan taunya kan Walt Disney gitu loh. Tidak ada Walt, kalau tidak ada kakaknya Roy, Walt Disney tidak bisa sampai sekarang. Nggak akan ya. Waktu Disney itu suksesnya kan pertama dia bikin Steamboat Willie, ya kan, bikin Mickey sukses meledak, motion picture lah, ya kan. Walt juga punya ambisi mau bikin full feature animation Snow White. Tahu cost-nya kan segila-gilaan. Yang ngatur finance-nya kan si Roy, ya kan. But one thing, they have a very strong mutual trust. Walt cuma bilang, ini akan menjadi film feature animation pertama. I have a very good feeling on this one. Roy cuma ingetin, okay, let's finance this. Tapi kalau ini gagal, kita tutup ya. Ya, kita tutup. We don't have safety net. Ya. Tapi Roy percaya sama Disney, sama si Walt. Let's do it. End up, film ini mungkin film yang paling banyak menerima Oscar at that time. Meledak. Sukses. Terus bikin banyak project, ya si Roy yang manage satu-satu finance-nya seperti apa. Sampai mereka mau buat Disneyland. Sama Walt Disney kan, ini kalau kita ngomong kreatif kan maunya kan yang gini lagi ya, gini betul, lagi. nggak ada perfect, coba lagi ya kan, lebih gede. Nggak ada habis ya ternyata. Nggak ada habisnya, ya kan. That's why there's no perfect in design in art, ya kan. Mau bikin Disneyland, cost-nya seberapa banyak? Ini perusahaan nggak bisa buat ini tanpa harus finance kan. Balik lagi,
Yang structurein siapa? Roy. Ya. Kita structurein ya. Fundraising juga kan mereka. Kemana-mana ke bank, diketawain semua sama bank, lu gila bikin park at that time in the middle of nowhere. Ya. Ya. Akhirnya kalau nggak salah mereka, actually bukan mereka ke ABC, Ah. American Broadcast Corporation. Ya. Karena media waktu itu gede banget ABC kan. ABC kasih loan, Ya. investment lah. Dengan catatan 10 tahun untuk return. Tapi dengan catatan Disney harus buat program Mickey Mouse Clubhouse di ABC. Ya. Ya istilahnya, oke, gua. Ya udahlah, Tapi lu, ya udah. oke, Iya, di structure sama Roy. Ya. Projectnya juga kan is one of the biggest. Ya, zaman waktu itu kan, wah, Ya. fantastis lah nilainya. Ya. Tapi dengan, ya, mereka ini balik lagi tandem yang pas dengan kreativitasnya Walt yang bikin tempatnya jadi sebagus itu harus dibandingin dengan hitung-hitungannya Roy. Ya, Kalau kan? nggak Mungkin bisa. Roy juga, mungkin Walt itu, gue mau bikin yang ini, Roy, sorry, ini harganya mahal, lu bisa nggak lu turunin lagi? Berantem kan? Nggak bisa, gue mau bikin begini. Crisis kan, crisis dalam arti kan kepepet. Ya. Ya, gue nggak mau tahu, lu mesti bikin sebagus apa yang mau dengan harga segini. Ini gue kasih lu budget deh, gitu loh. Ya. Ya. Kalau nggak ada yang begitu kan Ya. nggak balik modal dong. Nah, kombinasi ini harus itu bisa perfect sampai akhirnya returnnya itu nggak sampai 10 tahun, 6 tahun sudah dibalikin semua. Fast forward. Sekarang ABC itu yang kasih ngelon ke Disney, jadi miliknya Disney. Kebalik. Nah, ABC is part of the Walt Disney Company now. Iya, Coba. iya, Ya kan? Jadi balik lagi, it has to be a both combination. Ya. Keren. Nah ini nih yang mungkin banyak para desainer yang apa ya, yang ngelihat perjalanan seseorang itu kayaknya udah lihat ujungnya aja ya kelihatannya gitu. Oh, Tapi no. Ya, lihatnya kan suksesnya kan. iya, padahal Padahal nggak tahu berdarah you experience itu, Iya. berdarah ya sampai nangis ya kan. iya. It's not easy. It's not Nah, easy. especially kita kalau sebagai gue bilangnya bukan entrepreneur, creativepreneur kan, kreatif benar ya. ya kan. Kita kan nggak dagang batu bara, bener nggak dagang sawit dan sebagainya. Kayaknya enakan itu ya. No brainer kayaknya. Nggak juga lah. Semua bisnis gue yakin pasti ada challenge-nya lah ya. Pasti harus challenge. Iya. Dan itu apa ya? Mungkin udah jadi pilihan ya kalau buat kita kayak udah ya kayak kalau aku ngerasanya sekarang tuh muncul istilah di aku kutukan membawa berkat gitu. Jadi udah terima aja udah gitu. Betul. Itu yang udah terima aja gitu karena nggak semua orang juga bisa ada di posisi kita gitu kan. Betul. Happy dengan karya, terus happy dengan bisnisnya gitu dan something yang kita sukain gitu kan. Betul. Ya balik lagi tadi ya kombinasi antara creativity sama apalagi kita di bisnis kreatif industri ya. Ya. Creativity sama keuangan itu harus balance. Ya. Nah memang banyak sekarang itu gue lihat selama ini kan gue involve banyak juga di IP, ya kan, kekayaan intelektual. Ya. Jadi ini apa ininya? Bikin invest. Mentor, mentoring. Jadi That's good. ada program namanya program Katapel. Oke. I think udah berjalan beberapa tahun lah ya. Ya Kayak kita pernah dengar deh tuh. ya kita undang kreator-kreator lokal yang kita di mana tahu kelemahan kreator itu dari segi bisnisnya, komersialisasinya, sama networking. Oke. Proteksi udah mulai oke lah. Awal-awalnya mereka belum tahu cara haki dan sebagainya. Ya itu yang kita berikan mereka mentoring, Iya. inkubasi, ajak mereka networking, Hong Kong Licensing Show, London Book Fair. Gitu loh. Karena
Kita ini Indonesia ini marketnya besar. Otomatis pool of talent kita itu banyak, Yes. especially di Southeast Asia. Ya. Ya. Tapi selama ini kita itu selalu sebagai market sapi perah, Aduh. sama tukang jahit kan kita. Iya ya. Itu tuh yang asli gemes Tukang ya. jahit loh kita. Iya. Perusahaan-perusahaan seperti Marvel, Lucasfilm, itu talentnya orang Indonesia semua. Bikinin komik, bikinin animasi, Iya. ya kan. Sedangkan kita ini ya jadi tukang jahit, kita nggak ada produk I- yang kita bisa bawa keluar, yang kita karya kita sendiri. Kenapa tuh? Karena itu dia understanding about komersialisasi kita kurang dan sudah terlena sebagai tukang jahit. Gitu ya. Ya. Makanya kenapa ada Juaraga? Salah satunya kan itu brand, Ya. local brand. Kita mau bersaing dengan international brand, Ya. ya kan? Kita mau protect, kita punya market. Ya. Orang Indonesia sudah cinta buatan lokal. Ya. Yang menurut gue sebenarnya salah, harusnya cinta brand lokal ya. Iya. Jangan bangga brand, jangan bangga buatan lokal, Iya. harus bangga brand lokal. Brand kan. lokal. Gitu loh. Nah, ya itu dah kita salah satunya kita buat Juaraga, Ya. kita push anak-anak creator itu untuk start do your own gitu loh. Gue ada cerita, gue punya satu perusahaan lagi namanya The Licensing Guy. Oke. Kita tuh fokus untuk sebagai licensing agent beberapa global brands. Oke. Paramount, ada Nickelodeon ya di dalamnya ya. Oke. Smurf, Garfield, sebagainya. Oke. Salah satunya itu Monster Studio. Oke. Tahu Bobo Boy kan? Iya. Bobo Boy itu buatan Monster Studio itu di Malaysia, Yes. biasanya di KL. Benar. Kita sempat diundang ke sana. Oke. Dia ada MonsterCon, ya, Oke. conference. Dia undang partner-partnernya di seluruh dunia. Ya. Ya. Dia memberikan kita presentasi, ya kan, Ya. up karya-karya mereka, konten-konten mereka. Gue lihat itu animasi mereka, kok gue sedih sekali ya. Ya. Kita itu ketinggalan jauh, ketinggalan 10 Gitu. tahun. Ya. Ketinggalan 10 tahun. Lebih sedihnya, kita diundang ke studionya dia. Dia ada 200 lebih animator. 60%-nya orang Indonesia. Ya kan. Gue duduk sama CEO-nya. Dia bilang, Mokhtar, anything that we can do to help your industry, we willing to assist. Iya. Karena saya 10 tahun yang lalu, saya dibantu oleh Indonesia. Iya. Inspirasi dari Indonesia. Animator-animator keren-keren. Sekarang kok kalian ketinggalan jauh ya, malu lah. Iya. Ya kan. Kenapa animasi Malaysia itu bisa meroket cepat ninggalin kita? Ya. Ada Upin Ipin, Iya. ya kan. Ya. Monster Studio, Bobo Boy, Mekamato, Ya. ya kan. Karena balik lagi, support dan dukungan dari pemerintah juga sangat kuat. 10 tahun yang lalu itu pemerintah Malaysia mengeluarkan decree. Kalau TV lokal, bukan swasta, TV lokal di Malaysia itu harus memberikan slot untuk local animation. Harus, ya, Gitu. prime time. Sehingga animator lokal, studio lokal dipacu untuk membuat kualitas yang bagus, ya kan. Kalau di sini semua prime time slot itu dikasih ya yang keren-keren kan, dari luar semua kan, SpongeBob, Disney, Mickey, apa semua, ya kan. Malah kita punya ini ditaruh either pagi-pagi banget yang nggak ada orang anak-anak lihat, atau sore-sore banget yang jadi nggak dikasih priority. Nah, balik lagi ke hitungan bisnis kan. TV Station bilang, kan belum banyak yang nonton, gue nggak bisa jualan nih di as a advertiser. Itu pemerintah harus masuk. Ya gue cover deh, gue beli deh slotnya misalnya. Tapi itu nge-push industri kan. Tuh dengerin tuh. Ada kalau udah ngomong nggak apa-apa, udah capek. Iya, tapi memang kuncinya itu sih gitu. Jadi cuma ngebayangin aja lah gitu. Dari produksi motor di Jepang, kasih aja 5%-nya buat UMKM aja. Itu udah ya gimana kita mau menang gitu. Gini, kita kalau saya
kalau gue bisa represent anak kreatif ya, Iya. kita nggak penting preferensial, nggak Iya. penting kita di anak emaskan. Setuju. Yang penting itu kita dikasih ruang, Iya. leveling the playing field aja. Yes. Ya Itu kan? aja. Leveling the playing field. Heeh. Sekarang itu kita, one of my associate si Robi selalu bilang, kita ini perang sama asing itu, mereka pakai tank, kita pakai tusuk gigi, bukan memeruncing lagi gitu loh, ya kan? Iya. Dia selalu bilang begitu. Jadi jauh, kita perlu Jauh. leveling the playing field. Ya. Sebenarnya bukan tentang skillnya ya. Kita no issue sebenarnya ya. Kalau kita udah ada di industrinya, kita sangat confidence dengan anak-anak kreatif Indonesia. Ya, begini, gue punya pengalaman di both side, ya, as an Disney, which is international brand, sama local brand, ya, atau local IP. Yes. Kita kalau dengan Disney, kita gue nggak sebut perusahaannya, tapi perusahaan BUMN lah ya. Ya. Kita kalau nawarin Disney, mereka lihat, langsung. Kita ngomongnya udah ratusan ribu pakai dolar lagi kan, udah MM-an tuh, ya kan. Kalau kita maju sebagai local IP, berapa puluh juta. jadi nilai respect dan appreciation itu sangat beda. Padahal kita nggak kalah jauh banget, gitu loh. Jadi kita terus harus mengedukasi juga kepada, ya kita harus minta support dengan mereka ya, apalagi government institution. Coba mulai sekarang pakai local IP, local brand. Piala Presiden lah, istilah Piala Presiden, e-sports, gamenya game luar kan, doesn't make sense kan, gitu loh. Setuju sih, sebenarnya nggak minta apa-apa ya. Nggak minta apa-apa. Kita cuma ya, dan gini, sangat common industri yang seperti itu di luar lebih besar karena asalnya dari sana gitu. Tapi ketika kita punya kesempatan, negara ini punya kesempatan membuat growing para kreatornya, yang perlu dibela adalah ruangnya. Supaya kita punya kesempatan untuk fight gitu, bukan kita di anak emas kan. Kita nggak minta dia emas. Nggak butuh gitu. Karena kita bisa bersaing kalau kita punya kemampuan yang memang udah disupport sama government. Dan gue rasa buat government harusnya itu gampang banget ya. Harusnya. Iya, gampang banget. Harusnya gitu. gampang banget. Ya, gampang banget. Kita balik lagi kan, kita nggak minta subsidi, ya kan, nggak minta. Yang penting kasih kita ruang, kasih kita panggung, ya kan. Kita fight deh. Yes. Gitu loh. Kita mudah-mudahan lah. Anak-anak kreatif, ada Indonesia kreativitinya. Iya. Nggak harus kayak Korea ya, yang semuanya benar-benar didorong gitu kan. Gini, bedanya kita sama Korea, nilai nasionalismenya tinggi sekali, ya. Tapi balik lagi, karena produknya bagus, ya kan. Nah jadi ya sekarang kita lagi coba lah ya, bagaimana kita leveling up, kita punya quality juga. Tapi kan menurut gua juga nggak langsung bagus juga sih. Perlu proses. Iya kan, karena ada ruang, ada komitmen dari government, and then ada competition. Of course. Akhirnya jadi bagus gitu kan. Betul. Iya kan, jadi pemerintah itu harus bukan hanya memberikan ruang, tapi harus bantu promo, gitu loh. Bantu promo dalam arti kita nggak usah keluar dulu deh, lokal dulu deh, ya kan. Ada brand bagus nih, ada barang bagus nih, kasih kesempatan, kasih promo, ya kan. Promo kan gampang, gini loh promo, ya pakai bajunya aja deh, gitu loh. Atau promonya pakai karakter lokal misalnya, itu kan promosi, nggak perlu ngeluarin budget atau dana, benar nggak? Dan mungkin juga ini learningnya gue juga sih gitu. Jadi
bulan depan Elders di Itali. Kita disponsorin sama Kementerian Perdagangan untuk exhibition di sana. Kita bawa beberapa produknya kita, salah satunya elektrik konversi, dan kita ke sana. Dan jujur tadinya tuh gue nggak mikir, udah pokoknya pengen ke sana gitu. Terus dari karena sebelumnya kita di Switzerland, dari kementerian bilang coba deh mas ceritain tentang produknya segala macam gitu. Jujur tadinya kayak udahlah kayaknya nggak mungkin juga disupport, yang ada mereka bawa batik lagi ya itu lagi gitu. Kriya lagi. Iya gitu kan, udahlah produk gue juga terlalu aneh gitu. Tapi iseng nyoba ceritain, wah gila ini bagus banget loh mas, dan akhirnya ketemu juga gitu. Jadi buat para creator jangan terlalu pesimis juga ya kan, karena bisa jadi ketemu orang-orang, mungkin akan ketemu orang yang karena ujung-ujungnya kita ngelihatnya government, tapi kan yang ada di lapangan manusia juga. Orang yang punya spirit, orang yang punya passion yang sama, chemistry segala macam, akhirnya ketemu. Dan kenapa sadar nih gitu, kok ibu ini ngebantuin banget. Iya mas, karena saya juga anak Vespa gitu. Nah, balik lagi, ini satu contoh yang sangat-sangat baik. Jadi tidak selalu harus batik lagi. Lu merasa gitu nggak sih? Gue kayaknya kalau mau pameran dulu kok kita batik mulu, ukir-ukiran terus. Maksudnya bukannya menjelekan batik atau ukir-ukiran kita ya. Tapi karya kita itu beyond that, gitu loh. Kenapa nggak dijual? Kita bisa loh bikin animasi, ya kan. Teknologi apa, ya kan, AR kita juga bisa. Itu kenapa nggak itu yang dijual gitu loh. Kalau kita lihat Pavilion Expo deh, yang lain udah pakai digital, udah pakai ini, kita masih ya batik lagi, ukir-ukiran lagi, gitu nggak sih, ya kan? Pinisi lagi, ya. Tapi itu juga yang mereka rasain kok sekarang. Mudah-mudahan lah makin kesini, karena kan ini kan udah generasinya berbeda juga. Banyak anak-anak muda yang masuk ke BUMN, ke pemerintahan. Mereka juga sebenarnya juga nggak terlalu common sama batik gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan lah kita terus berharap ya. Ya, how to modernize batik misalnya, ya kan. Udah orang udah tahu lah batik dari Indonesia. How to modernize it, how to leveling up, fokus on teknologi. Indonesia teknologi. Gue dari zaman dulu kan udah banyak banget tuh musik di lokal-lokalin, cutting fashion di modernin gitu. Tapi gue ngerasa kita terlalu banyak ruang yang sebenarnya nggak harus ke situ juga gitu kan. Dan ya hopefully gue terus terang, kita kan di industri kreatif ya, kreatif industri ini, I do have a lot of hope dengan presiden baru, harapan baru, semoga kandidat baru yang pay attention to creative industry. Sudah waktunya kita jangan pakai keringat kita ekspor. Kita harus pakai, kita punya creativity. Harus ya. Harus. Ini gue rasa harapan banyak lah gitu, dan kita ya Indonesia kaya gitu. Tapi anak-anaknya nih memang udah jago-jago. Udah jago-jago. Ya, impian gue kan kalau kita keluar negeri suka belanja outlet atau mana gitu kan, toko. Calvin Klein Paslap made in Indonesia. Itu mah kita nggak bangga, sorry itu saja. Gimana coba satu hari kita belanja di Itali misalnya, ya kan? Ada brand, apakah itu Elders kah, ya kan? Apakah itu apa? Brandnya di sini made in Italy, lebih bangga lagi. Lebih bangga lagi, bener nggak? Itu impian gua. Ya mudah-mudahan happen nih. harus ya gua terlalu banyak harapan lah untuk gitu
presiden dan wakil presiden baru kita, semoga ke politik lagi sedikit. Maksud Tapi gua, emang harus tapi ya kita harus ini aset sama pride. Gue ini banget kok, kayak aware banget gitu. Kalau di Jepang gitu, katakanlah negara yang paling gue sering datengin tuh, pemerintah tuh udah nggak terlalu masuk ke industri kreatif karena mungkin mereka udah punya sistemnya gitu kan. Tapi di Indonesia butuh loh. Kita kalau nggak ada peranan pemerintah, Harus iya, ada, butuh loh. ya harus ada networking especially ya. Benar. Diatur juga undang-undangnya, Betul. kemudahannya gitu. Gini, banyak sekali investor-investor luar itu pengen masuk invest di sini. Ya, Ya, invest di sini, tapi ya balik lagi, insentif mereka apa, ya kan? Pemerintah harus masuk di situ, ya kan? Harus co-invest lah, at least misalnya, atau bikin suatu fund, whatever it is. Kalau kita lihat negara-negara kayak Malaysia, Singapura udah duluan, ya kan? Mereka ada grant lah, ada ini, ada itu. Kita nggak bergerak di situ, benar nggak? Ya harus ada keterlibatan pemerintah di sana. ya. Kalau enggak, lama-lama IP kita ini atau hasil kreasi kita ini jadi milik luar, Kayaknya. ya kan? Sampai akhirnya kreator, pemerintah nggak support, Kayaknya. ya, ada yang luar yang mau beli, ya udah, gua jual aja keluar, Ya. ya kan? Ini intellectual asset loh, Setuju. ya. Ini hal-hal yang memang gue ngerasain juga. Jadi gue bener-bener sekarang nih apa yang kita temuin di Elders nih something yang bisa ngebantuin orang-orang di luar negeri juga gitu. Kita awalnya nih masih nahan gitu gimana caranya kita produksi lokal lah gitu. Gue baru aja nyerah nih Pak. Jadi gue baru aja nyerah karena ngitung shippingnya kita nggak make sense. Kayaknya gue harus produksi di luar deh. Nah, balik lagi kan, kayak sepertinya pemerintah harus masuk. Gimana caranya gue bantu supaya shippingnya lebih gampang? Nah ini Ya kan? diviralin ya. Loh ya, betul. Ini diviralin beneran deh. Jadi gue baru aja nyerah. Ya, Baru aja nyerah. betul. Gue pikir, udahlah produksi di Cina aja. Gue apa yang kita udah temuin, gue kasih ke China. China langsung kirim ke Eropa. Pemerintah harus masuk, harus memberikan solusi, ya kan? Udah hitung kayaknya kalau jalannya begini berat, susah, nggak mungkin, ya kan? Oke, apa yang pemerintah bisa lakukan, ya kan? Import duty, tax apa segala kan harus dipikirkan juga. Iya. Balik-balik lagi, ya kita tidak minta dipermudah, tapi minta dikasih solusi lah, Iya. ya kan? Sayang loh kalau sampai kita terhambat gara-gara administrasi, padahal produknya bagus, benar nggak? Iya. Ya gitulah. Ya. Ini kan aku lihat tadi banyak harapan lah Pak Mukhtar juga gitu, dan aku rasa dari apa yang kita obrolin gitu aku ngerasain banget Pak Mukhtar tuh masih passionate, masih ada gimana caranya apa ya terus berjuang lah gitu. Apa sih gimana caranya yang membuat Pak Mukhtar tuh nggak lelah gitu, terus gitu ditimpa masalah terus gitu. I think down to the commitment lah ya. Gini, commitment and passion lah ya. Itu ya. Kayaknya peranannya itu dong. Ya, komitmen tanpa passion juga nggak akan jalan. Akhirnya you get tired, ya kan. Passion tanpa komitmen juga akhirnya larinya kemana-mana, ya kan. Ya kan. Ya kita harus really have to have the passion for it, ya kan. Dan have a commitment, they have to make it work. Ya. Kalau kita sudah ada komitmen sama passion, akhirnya ada solusi kan. Oh. Ya kan. Apakah itu tantangannya, apakah itu hambatannya, challenge-nya. Kalau ada dua itu, pasti solusi akan datang. Gitu ya. Nice. Ya. Jadi kapan waktunya segala macam yang bisa bikin kita bertahan is passion dan komitmen. Of course. Solusinya akan datang. Akan datang.
Jadi Solusi akan datang. kapannya itu ya udah. Ya, Ya terus berusaha of aja course, gitu. ya, of course you have to remain humble, ya kan. Ya. You have to keep praying also, Iya, ya kan. Ya, you have to understand the humility lah, ya kan. Bisnis itu is all about humbleness. You need to learn. Dengerin orang ngomong, dengerin kritik, ya kan. Belajar sama orang yang lebih jago. Jangan, you don't want to be the smartest person in the room, ya kan. Ya, it's all about passion kan, passion to learn, ya kan. Passion about what you do, ya kan. Solution would come by itself, ya kan. Solution would come by itself. Oke, ini udah banyak pertanyaan-pertanyaan nih. Pak Mukhtar di situ muda banget ya? Tuh. Oh, memang muda kok Tuh, anak aja. iya kan, muda banget ya pakai topi gitu. Hah? Kalah loh. Iya nggak? Tuh, kayak nggak kenalin loh. Langsung. Tuh, apa tuh pertanyaannya? How can a brand effectively communicate its values, messaging to consumers, and how important consistency in branding? Wah, oke. Cherry Riso apa? Rilosella. Rirosella. Ya. Oke, Cherry, Mbak Cherry. Bagus nih ya. Ya, brand itu we have to, ya, brand is all, brand itu konsistennya consist of a lot of things lah ya. Tapi memang gini, brand ini kalau menurut gue ada hubungannya dengan storytelling. Setuju. One thing very important that I learned from Disney is all about storytelling. How to convey the story. Everything that we do have to have a story. Nah, story itu bisa ada brand message-nya juga. Ya. Particularly kalau kita ini something yang kita bawa yang sebelumnya belum terlalu di-emphasize sama brand lokal. It's all about storytelling. Semua key products yang kita buat itu ada ceritanya. Ya. Khususnya kalau kita bikin suatu, misalnya kita bikin jersey lah misalnya. Itu kita harus ada research. Kita harus create a package karena story ini bukan masuk ke produk tapi akan masuk ke marketing dan branding. Ya. Oke. Even kita sebelum launch kita punya produk, kayak saya selalu challenge, story-nya apa nih? Masuk apa enggak? Ya kan? Apa yang mau diangkat dari situ, konsep ceritanya. Kalau sudah dapat konsep ceritanya, produknya gampang. Message-nya pun gampang kan, itu kan branding. Message-nya promosi, marketing, ads-nya seperti apa. Ya kita keluarin dulu itu story-nya. Supaya brandingnya itu dapat di situ. Ya. I don't know if it's make sense, but again, gini deh, Heren. Coba, your favorite merchandise collection you have, itu yang story-nya paling dekat dengan you. Ya kan? You don't buy product, you buy story. Dan ketika kita mau beli, kita nyari alasan. Betul. Oh, kenapa gue beli? Iya, koneksinya apa nih? Dapat nih. Oke. I buy this because of this kan. Gitu loh. Dan akhirnya series kan. Kalau udah ada sepatunya, celananya, bajunya gitu kan. Ya betul. Ya kan, itu. Ya kan. Ya jadi ya all about the story lah. Ya. Siap. Menurut Abang, apa peranan budaya lokal mengembangkan bisnis dan industri kreatif Indonesia, dan bagaimana Abang memanfaatkan budaya lokal, karya-karya dan proyek-proyek yang sudah dibuat? Balik lagi, budaya lokal itu penting. Sebagai local brand, ini advantage kita. Advantage kita itu kita bisa menerapkan budaya lokal lebih baik dan lebih cepat dari brand luar. Ya. Yes, ya karena kita tahu gitu kan. Karena kita tahu, kita orang Indonesia. Ya. Gue baru lihat kemarin kalau nggak salah ada Adidas ya ngeluarin Bali. Oh iya. Ya, itu sampai ngantri-ngantri. Iya.
to me nothing special. Iya. You just slap Bali there. Iya. Tapi kita karena mereka is not local brand, ya kan, international brand. Sedangkan kita sebagai brand lokal, kita menerapkan budaya-budaya lokal itu bisa lebih in depth. Ya, bisa cek kita pernah ngeluarin ini yang menurut gue yang paling successful yang kita buat, yang ada budaya lokalnya. Itu pada waktu kita ngeluarkan jersey Persija edisi ulang tahun Jakarta. Jadi kita keluarin fantasy jersey. Kita research gimana cara kita memasukkan budaya lokal di sini. Kita research itu sampai kita menemukan di tahun 1527 Fathahillah merebut Sunda Kelapa dari Portugis, dinamakan Jayakarta. Oke, story-nya di situ ya. Nah, kita tuangkan ke produk seperti apa? Kita research ke Museum Fathahillah, kita cari, dapat patternnya seperti ini dari bendera Fathahillah. Kita harus Fathahillah putih kan, pakai sorban putih, pakai jubah putih, ya kan. Sedangkan anak bola kan hitam semua, apa bilangnya ultras, ya kan. Tapi kita nggak pernah coba nih putih nih, kita coba yuk kita tes, kita bikin jersey putih. Lambang kemenangan ada lambang emas Indonesia kan, lambang kemenangan emas Indonesia emas, patchnya pakai emas. Kita nggak fokus di ulang tahun ke Jakarta 494, nggak, kita pakai fokus di 1527-nya. Kita bikin narasi ceritanya seperti ini, kita bikin teasernya. Gua sempat diprotes sama Persija, Pak nggak salah, pakai putih. Jersey putih, jaket putih, ya kan, polo putih. Kata anak bola hitam semua loh. Kalau bisa Persija Pak pakai warna merah. Nggak masuk. Nah, kita harus sesuai dengan cerita. Saya confident ini bisa jualan. Ya, walaupun banyak yang pesimis. At the end, that's our best product, best selling product. Best selling product. Itu sampai itu decision yang ngeri banget tuh ya. Sangat ngeri. Itu dia. Nah, balik lagi. Decision dengan segala pertimbangan, ya balik lagi, you have to trust design team. This is not me, not my designer, this is collective team. We have to trust the decision, kita hitung risk-nya seperti apa, we don't know, we don't know kan. Itu jersey Persija warna putih pertama selama sejarah 90 berapa tahun, ya kan. Tapi itu menjadi sukses, ya itu dia, balik lagi. Kalau tanya budaya-budaya, itu yang kita masukkan di situ. Jadi, ya, selalu kita harus, ya sebagai brand lokal, kita lebih gampang untuk masukin itu. Karena kita ngerti. Ya, kalau yang luar, Bali, Hard Rock Jakarta, udah kan nggak ada unsur budayanya di situ. Alright. Wah. Kalau ini saya tidak ada komen. Boleh lah. Salah. Ya, saya tidak ada komen. Maksud saya, I'm sure ada brand try their best, ya kan. Sangat apresiasi dengan apa yang sudah mereka lakukan. Kalau dari kita akan hanya fokus. Competition is a reference to us. But most importantly, kita fokus dengan apa yang akan kita lakukan, apa perubahan apa yang penyakit apa yang harus kita cari. Gitu. Dari penyakit jadi, kan kita. Jadi hidup tuh harus cari penyakit ternyata. Iya, cari penyakit. Jangan. That's what keep us tenang gak enak ya. Tenang. Iya. Aku nyoba sih kadang-kadang itu ya. Mungkin karena lagi kosong gitu, tapi aku berusaha menikmati kekosongan gitu dan mengandai-andai. Ini kalau hidup kayak gini terus gimana ya? Nggak enak loh ternyata, sehari 2 hari aja udahlah keluar deh. Gitu. Cari apa lagi deh, gitu. Cari masalah apa lagi, udah. Tapi balik lagi, kadang-kadang kita harus gini. Gue punya pengalaman waktu gue di Disney. Kalau kita bicara collab, sekarang kan semua collab kan. Oh ini collab sama ini collab. Dulu zamannya gue di Disney kagak ada collab. Mungkin gue yang pertama yang create collab. Gini, I realize the importance of local brand. Tapi local brand ini nggak dikasih panggung nih pemerintah nih. Kita harus create panggung ini walaupun gue dengan Disney. Oke.
Gimana caranya Disney bisa mengangkat derajatnya local brand? Ya, this is a powerhouse brand kan. Ya, Kita bikin collab. Salah satunya Star Wars dengan Populo, batik Populo. Oh, wih, Ya. keren tuh. Star Wars is a global brand. Ya. Populo mah nggak ada yang, yes, it's a very niche, Ya. punya batik lah ya. Ya. Let's collab with them. They have the same look and same style. Gua memberikan keringan banyak sekali untuk mereka supaya mereka tidak ada Ya. menjadi lisensi yang berat apa saja. Star Wars X Populo, ya kan. Langsung Populo punya awareness naik, derajatnya naik, ya kan. Bisa dijual di Jepang, Wow. ya kan. Dan akhirnya produknya juga is a very very awesome product. Ya. Gue ini jadi hero loh di Disney. Nggak ada batik Star Wars punya batik cuma di Indonesia aja. Keren. Di showcase di mana-mana, Iya, ya kan. Ini menjadi suatu iya. pride juga dan kebanggaan. Ya. Nah, sama juga sekarang, gue ini sekarang juga pegang brand-brand luar kan. Ya. Gimana caranya kita brand luar ini mengangkat brand lokal? Ya. Angkat dulu nggak apa-apa. Contohnya kerjasama antara Tai Lalat dengan Shinchan. Oh, Ya. itu. Oh, itu bukan gua. Oke. But it's a good, very good Iya, it's good, it's example. good. Ya. Awesome. Brand Tai Lalat tuh Lucu, langsung lucu. oh ya, Iya, sama kan, keren. mirip, seru, ya kan. Tapi brand Tai Lalat internasional. Iya. Kadang-kadang kita harus begitu. Harus begitu. Tujuannya tuh langsung jelas ya, clear, Iya. level up gitu. Jadi stay tune, nanti akan ada collab-collab yang seru. Apa aja sih brandnya yang dipegang sama Pak Mokhtar? Kita ada Nickelodeon, jadi SpongeBob, Oke. Paw Patrol, MTV, Godfather, ya kan, Dora, Oke. Garfield, Smurf, banyak lah yang bisa. Ya. Jadi banyak yang brand ini bisa kita partnerkan lah ya, gue bilangnya ya, untuk mengangkat brand-brand lokal juga. Iya. Boleh coba Nah. colek-colek buat elders ya. Apa ya Of yang course. lucu ya? Of Apa course. yang lucu ya? Ya, dalam waktu dekat ini ntar ada lah, seru lah. Sama juga kayak seperti Juara. Ya, Juaraga ini ngambil license untuk FIFA. Iya. Ya kan, FIFA ini kan global brands, ya kan. Iya. Ya, kita bukan hanya menunjukkan kalau kita bisa standarnya FIFA, Iya. tapi brand kita juga kan ikut naik. Iya. MotoGP, Formula E, itu kan brand luar semua. Iya. Ih, bagus tuh Oke, sebenarnya. gimana aja konsistensi kita lagi down. We have to be very flexible. Ya, kita harus pivot. Tapi jangan lari, terus terang jangan lari jauh dari vision dan mission dan branding kita. Ya, harus pivot. Kita mengalami pukulan yang sangat berat pada waktu COVID kan. Iya. Kalau kita mau ideal mah kita jalanin terus apa yang kita mau, tapi kita harus pivot. Iya. Yang akhirnya kita harus pivot ke bukan B2C tapi harus B2B juga, Iya. ya kan. Akhirnya dengan krisis seperti itu yang kita masuk ke B2B, akhirnya B2B kita juga menjadi business unit sendiri, jadi berkembang juga. Iya. Jadi malah ada new opportunity ya. No opportunity. Iya, new opportunity. Keren. Alges Vika. Banyak cara mengutarakan Om keseimbangan, gimana? mengejar harga yang kita suka, tanggung jawab orang hidup kita. Soalnya kayak pekerjaan dan keluarga, wah, ini berat. Ya. Om gimana caranya mempertahankan keseimbangan antara ngejar hal yang kita sukai, tanggung jawab lain di hidup kita, contoh kayak pekerjaan dan keluarga gitu. Ini Alges cewek cowok sih? Biasanya cowok yang ngadepin gini ya. Ini konteksnya kalau sebagai pegawai ya, kalau sebagai pegawai, you need to have a right balance. Iya. Ya. Iya. Right balance itu maybe I work in Disney, that's a very family oriented company, ya, all about business, tapi family dan itu sangat dijaga lah. Gitu ya. Means that ya bedanya perusahaan asing sama perusahaan lokal itu dia very family oriented, Ya. ya kan.
Misalnya kalau liburan sama keluarga, lu jangan harap ganggu gua deh, Iya. ya kan. Kalau di sini kan kita masih ditelepon sana sini, Iya, ya iya, kan. iya, iya. Jadi mereka benar-benar value family. Kalau misalnya kerjaan nggak habis, go home, work at home, so you can spend time. It's all about family, life balance. Tapi kalau dari konteksnya entrepreneur, ya, you have to make a lot of sacrifice. Sacrifice Betul. your time, sacrifice your family, sacrifice your passion. You have to sacrifice. That's the consequences, ya kan. If you want to be great, you have to sacrifice that. No choice. Nah, sayangnya itu sih benar. Ya. Gitu, mau gimana gitu. Ya. Jadi You have to make ada konsekuensi ya. Ya. Dan itu nggak murah. Balik lagi, you have to sacrifice now supaya you can continue your passion later on, gitu aja. Yes. Dan tinggal terus tuh ya Ya. bergulir. Ya, triknya gimana, cara how you handle with your wife or your husband, that's something that you need to find out yourself. Yes. Ya nggak, Ping? Benar. Apa? Oh, oke. Jadi, wah ini belajar banyak lah, belajar banyak dari Pak Mokhtar. Dan ini benar-benar creative partner, passion partner juga, dan ngejalanin banyak hal dan banyak inisiatif-inisiatif yang ngebantuin banyak orang juga gitu. Thank you banget. Thank you for having me. Buat Thank you waktunya. ya, Berapa semoga. jam nih kita? Sejam lebih kayaknya. Ya. 1,5 jam. Terlama loh. Gitu ya. Wih, seru kita ternyata. I'm a storyteller. I learned it from Disney. Lama loh kita. Tapi thank you for having me. Semoga sharingnya bisa bermanfaat. Ya. Banget. Mungkin closing buat Pak Mokhtar, kira-kira pesan-pesan buat teman-teman kreatif. I think dream big. Saya selalu bilang dream big. Jangan minder, walaupun kita masih kecil, usaha masih kecil, but dream big and don't worry about competition, ya kan? Have confidence, have commitment, and continue your passion. Yes. I think that's the key to success. Keren. Thank you so much. Sampai jumpa di Passion Journey.